Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainuzura dengan NIM 201105020022. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi dan Islam. Nah, sebelum kita ulik lagi, yaitu inflasi itu apa sih? Kita harus tahu inflasi itu apa sih. Inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Menurut Budiono dalam buku Ekonomi Makro tahun 2001. Kemudian macam-macam inflasi, ada yang berdasarkan sifatnya, yaitu ada laju inflasi. Yang pertama, inflasi merayap di bawah 10% setahun. Inflasi menengah 10-30% setahun. Ada lagi inflasi tinggi 30-100% setahun. Kemudian ada inflasi yang berdasarkan penyebab dari inflasi itu sendiri. Penyebab dari inflasi ada karena permintaannya sangat tinggi dari konsumen, dan ada juga karena penawarannya sangat tinggi. Kemudian ada yang berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Ada inflasi yang asalnya dari dalam negeri, ada juga inflasi dari luar. Kemudian pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama structural inflation, artinya inflasi itu secara alami terjadi secara alami, yaitu bisa disebabkan oleh bencana. Contohnya saat ini yaitu virus corona yang memang tidak bisa ditebak oleh manusia kapan itu terjadi dan kenapa itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu dari kesalahan manusia itu sendiri. Bisa terjadi karena korupsi, pajak yang berlebihan. Kemudian dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, dampak inflasi itu sendiri dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan. Maka jika semua harga-harga cenderung naik, maka keinginan masyarakat untuk menabung itu melemah. Kemudian karena kebutuhan mereka yang sangat tinggi ini dan juga harga-harga yang sangat tinggi ini dapat merendahkan tingkat keinginan masyarakat untuk menabung. Kemudian adanya inflasi ini, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan, contohnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam itu yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pemerataan pendapatan. Ada juga kebijakan moneter, yaitu Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam jangka menengah dan jangka panjang demi mencapainya harga yang stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.